Saya ingin belajar tentang bab kunut. Keluarkan semua hadisnya. Jam'un. Kumpulkan hadis-hadis tentang kunut. Jangan pemahaman antum dibawa memaksakan hadis antum saja. Ini tidak adil. Antum tidak kunut, yang antum bawa hadis tidak kunut saja. Lu antum tolak yang lain. Itu namanya antum paksa orang kepada pendapat antum. Yang bagus itu keluarkan semua hadisnya. Keluarkan, oh ini, Nabi kunut itu karena ada peristiwa ini. Yang dibacakan ini, sebelumnya beliau tidak kunut, dibaca ini. Setelah peristiwa berakhir, beliau menyampaikan doa kunut. Kepada siapa? Kepada Al-Hasan, ada Ibnu Umar. Bagaimana selanjutnya? Ibnu Umar meriwayatkan Nabi pernah terus kunut, sampai dengan mau wafatnya. Ada diriwayatkan dari sahabat yang lain, Nabi tidak kunut. Ada lagi sahabat mengatakan Nabi tidak pernah kunut. Lihat sikonnya, sahabat yang mengatakan Nabi tidak pernah kunut, siapa orangnya? Si Fulan. Di mana dia berada? Di tempat ini. Kapan dia berada? Ketika Nabi belum mendapatkan peristiwa kunut, ya, ketika Nabi sholat di depan dia jadi imam, Nabi tidak kunut, atau setelah peristiwa kunut tapi Nabi tidak mengamalkan kunut saat jadi imam bagi dia, maka setiap dia sholat di belakang Nabi, dia tidak mendapatkan Nabi kunut. Sahabat yang lain beda, ketika ikut Nabi sholat, Nabi kunut, dia di belakang Nabi. Ketika ada setelahnya, Nabi tidak kunut, dia kunut, dibenarkan oleh Nabi. Maka ketika ada peristiwa-peristiwa semacam ini dikumpulkan oleh para ulama. Para ulama paham semua dari dulu. Setelah itu disimpulkan, kalau saya, kata Imam Abu Hanifah, saya pilih tidak kunut. Kenapa tidak kunut? Karena saya lihat Nabi sebelumnya tidak kunut. Ini hanya pada peristiwa saja. Setelah itu Nabi jarang kunut. Ini menunjukkan kunut tidak ada. Tidak perlu dipraktekkan, kecuali dalam kondisi tertentu. Tayyib. Maka Imam Syafi'i menyimpulkan, saya amalkan kunut. Di antara prinsip mazhab Syafi'i, kalau ada sandaran dalam hukum, lebih baik diamalkan. Ada pahalanya daripada enggak sama sekali. Misal, bismillah, kenapa dikencangkan, dibaca? Karena menurut Imam Syafi'i ketika dibaca ada tambahan pahala. Satu itu. Kedua, kalau dibaca kencang, yang lain dengar. Bukankah yang mendengar dapat pahala juga? Di fikih Syafi'i itu ada ketat, kadang-kadang ada detil di dalamnya. Begitu diambil, kata Imam Syafi'i, saya pilih, amalkan aja kunut. Tiap subuh, karena dalilnya ada. Termasuk Imam Malik. Imam Malik itu lahirnya di Madinah, Pak. Tumbuhnya di Madinah. Wafatnya di Madinah. Dikenal dengan Imam Madinah, Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah. Begitu wafat, mazhabnya menyebar sekarang ke Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, dan sebagainya. Hati-hati, hati-hati. Ada orang-orang yang sengaja memecah belah kita, mengatakan, daripada ngambil orang Mesir, Tunisia, Tunis, Libya, nggak jelas, ambil orang Madinah. Manhajnya lebih jelas. Ambil Ustaz Madinah, manhajnya lebih jelas. Ustaz Madinah bagus, yang lain bagus. Tapi hati-hati, antum jangan dipecah belah seperti itu. Jangan mau. Kenapa? Karena antum ingin lihat mazhab Madinah yang sesungguhnya. Dari masa Imam Malik, prakteknya bukan di Madinah sekarang. Prakteknya ada di Libya, ada Tunisia, ada Aljazair, ada Maroko. Apakah di Madinah salah? Tidak. Karena praktek ahli Madinah itu diteruskan pada setelahnya. Ketika ada nanti mazhab Syafi'i dipakai. Tapi ada kebiasaan orang Madinah masih meneruskan Imam Malik. Contohnya apa? Tarawih. Makanya tarawih Mekah beda dengan Madinah. Silakan cek jumlah rakaatnya, bukan jumlah bacaannya. Nanti dipotong video saya. Masya Allah. Ustaz ini mengatakan video tarawih Mekah beda dengan Madinah. Nanti dipilih video baru, sampingnya lagi. Wah, ini video Mekah, ini video Madinah. Ustaz ini jangan jadi referensi. Luar biasa. Ayo tinggalkan saya, cari yang paling benar. Gak ada masalah. Saya tidak rugi kok. Saya mengajar bukan untuk mengumpulkan jamaah. Antum kalau pengen cari Ustaz lain, gak ada masalah. Rugi antum. Antum capek nyari kesalahan saya. Karena sepanjang saya manusia, pasti akan antum temukan kesalahan saya. Saya bukan malaikat dan antum bukan setan. Ya, betul. Saya tidak akan selamanya salah, dan antum tidak harus selamanya akan salah begitu. Saya tidak akan benar terus, dan antum pun jangan sampai salah terus. Karena yang salah terus itu hanya iblis, hanya setan. Jadi kalau antum salah terus dari kesalahan saya, maka antum, bukan antum, jangan simpulkan, awas hati-hati. Saya tidak mengatakan itu, jangan potong video saya ya. Hati-hati, hati-hati teman-teman sekalian. Ada hobi motong video, ada yang hobi. Baik, orang motong gaji dia motong video. Andika, alhamdulillah, si kangen, sini ya. Baik sini. Jelas ya? Dikembalikan ke sini, ambil kaidah kunut, lihat Imam Malik kunut. Kunutnya beda dengan Imam Syafi'i. Imam Malik mengambil riwayat yang lain sebelum ruku. Jadi begitu rakaat terakhir, kemudian bacaan waladhdallin, bacaan surah sebelum ruku, baca kunut. Kunutnya sir. Jadi kalau antum ke Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, bahkan nyebrang sedikit ke Eropanya, Mediterania, Italia, Prancis, Spanyol, itu mereka setelah rakaat kedua salat subuh itu tidak ruku dulu setelah baca surah. Maksudnya dia baca doa kunut dulu. Sir. Ya, panjang. Kok tuh maninah banget ya, lama. Bukan, itu kunut. Antum yang salah ngelamun, ya kan? Baik, baca. Allahumma fi man hadait, wa afina fi man atait, wa lana fi man tawallait, dan sebagainya. Itu disirkan. Setelah itu baru ruku. Imam Syafi'i memilih riwayat yang dijaharkan supaya imam bisa mengimami kepada makmumnya. Dibaca, imam mendapatkan suasananya. Makmum mendapatkan suasananya. Amin, amin, dan seterusnya. Tayyib, bacakan jahar.
Imam Ahmad melihat ini Allah mengamalkan, ini tidak. Saya ambil tengah-tengahnya. Kata Imam Ahmad, selalu Imam Ahmad itu ngambil di antara beliau itu ngambil pertengahan, di antara yang ada dengan dalil yang kuat juga. Nabi sebelumnya tidak kunut. Ada peristiwa Bi'r Ma'unah, kunut, butuh doa. Setelah itu hadis-hadis menunjukkan sebagian tidak kunut lagi. Saya pilih yang ini. Peristiwa yang membutuhkan doa disebut dengan nazilah, maka dikenal dengan kunut nazilah. Imam Ahmad akhirnya memilih kunut nazilah. Ada peristiwa kunut nazilah. Kita praktekkan di Palestina, sedang ada persoalan macam-macam, kita kunut nazilah. Di daerahnya ada kita kunut nazilah dan sebagainya. Itu nazilah. Semuanya disampaikan, kumpulkan semua hadisnya. Atau pilih yang bisa diamalkan. Tapi hebatnya, perhatikan. Pilihan para imam ini tidak menjadikan mereka menyalahkan yang lain. Belum pernah saya dengar Imam Abu Hanifah menahdzir Imam Malik. Belum pernah saya dengar Imam Syafi'i menahdzir Imam Ahmad bin Hanbal. Belum pernah saya dengar Imam Ahmad bin Hanbal menahdzir Imam Asy-Syafi'i. Yang ada terjadi Imam Asy-Syafi'i salat di wilayahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah telah wafat. Wafat tahun 150 Hijrah, Imam Syafi'i baru lahir. Ada murid-muridnya Abu Yusuf, Muhammad dan sebagainya, rahimahumullah jami'an. Datang ke majlis itu dengan muridnya. Murid mengatakan, kita menang nih. Menang, tuh murid. Guru nggak apa-apa, murid rame. Wah, tulis ini, potong video dan sebagainya. Andika, baik ya. Jadi datang dia Pak, murid mengatakan pendapat kita menang nih. Tapi yang hebat, begitu subuh tidak kunut Imam Syafi'i, tidak kunut. Selesai protes. Ya Imam, kenapa nggak kunut? Kata Imam Syafi'i, saya menghormati pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang ada di sini. Saya menghormati pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sering berkomunikasi dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad muridnya. Bahkan pernah mengunjungi Imam Ahmad. Dalam kesempatan subuh Imam Syafi'i diminta jadi imam. Tapi kemudian mendahulukan Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat saling memuliakan guru dengan murid. Ketika didorong, jangan saya, kamu saja. Orang sini lebih terbiasa dengan bacaan kamu. Luar biasa. Supaya tidak memaksakan bacaannya. Dahulukan Imam Ahmad. Karena wilayah tinggal Imam Ahmad terbiasa dengan bacaan Imam Ahmad. Plus kebiasaan Imam Ahmad. Mau kunut mau tidak. Apa yang terjadi? Imam Ahmad tidak kunut. Imam Syafi'i mengikuti di belakang. Kalau Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad mengaminkan di belakang. Dan tidak pernah ada saling tahdzir. Edisi 1, edisi 2, ini begini, ini begitu. Untuk apa? Potong video. Andika, aduh. Capek hidup, capek. Dikunut benar. Yang tidak kunut benar. Dalilnya ada. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Itu. Selesai masalah. Sudah, ini rumus. Jadi kalau antum dipaksa berpendapat kunut yang benar, yang lain bid'ah, hati-hati dengan orang bid'ah, Masya Allah. Akhirnya masjidnya kosong. Betul Pak, saya pernah kejadian. Saya pertama datang ke Indonesia. Saya masuk, saya sering pergi ke beberapa masjid. Saya hadir ke satu komplek, ini masjidnya. Saya datang ke komplek ini. Orang komplek keluar meninggalkan masjid ini. Aneh, nggak ada yang sholat di sini. Kenapa saya bilang nggak pada sholat di situ? Katanya Ustaz ada yang bid'ah di situ. Bid'ah apa itu? Penasaran saya ke sana. Andika, saya ke sana. Datang sini. Saya sholat subuh nggak ada apa-apa. Rupa yang disebut bid'ah kunut. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya kalau begini. Imam Al-Bukhari itu kunut. Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan hadis. Bahkan hadis-hadis tentang yang tidak kunut diriwayatkan juga oleh beliau. Padahal beliau kunut. Beliau itu madhabnya Asy-Syafi'i. Hadis tentang yang tidak kunut itu diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Padahal Imam An-Nasai itu kunut. Anehnya, dia tidak kunut tapi mengambil hadis Imam Al-Bukhari. Yang kunut bid'ah. Imam Al-Bukhari bid'ah. Luar biasa. Tapi hadisnya antum ambil. Aneh antum. Ya, aneh. Jadi dalam hal tertentu, antum boleh tidak kunut, jangan mencela yang kunut. Yang kunut pun jangan mencela yang tidak kunut. Begitu tidak kunut, nah imam kurang pahala nih. Oh, tidak. Komando lagi, begitu salam, ayo sujud sahwi, imamnya nggak kunut. Masya Allah, biasa. Nggak usah, kenapa sih? Saya kadang-kadang heran tuh. Saya tinggal di Mekah dulu, itu biasa aja. Orang ke Masjidil Haram nggak ada yang protes. Yang kunut di sana, di sini, di sana nggak kunut, nggak ada yang marah sama imam. Ya, imamnya nggak kunut, saya sudah nggak kunut, yang lain nggak kunut misalnya, karena imam madhabnya Hambali. Begitu selesai subuh nggak ada yang teriak, wah imam nggak kunut, tidak ada. Ya mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jepang, bahasa macam-macam nggak ada. Kenapa pulang dari sana pada ribut lagi di sini? Jelas ya? Diselesai, sudah. Beres masalah ini. Jadi paham sekarang insya Allah.